Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, nama saya Diki Putra Lisindra dari Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Malang, Angkatan 2019. Setelah adik-adik membaca leaflet materi sejarah Muhammadiyah Ngawi secara sekilas, selanjutnya saya akan membahas materi tersebut secara lebih mendalam. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan seorang tokoh agama Islam yang dikenal sebagai pelopor gerakan pembaharuan di Indonesia. Selain itu, ia juga sebagai seorang pedagang batik dan penasehat di Sentral Sarekat Islam. Karena profesinya sebagai pedagang batik, Kiai Haji Ahmad Dahlan sering melakukan perjalanan ke luar Yogyakarta. Sedangkan kunjungannya ke kota Ponorogo dan Madiun disebabkan oleh statusnya sebagai penasehat Sentral Sarekat Islam. Muhammadiyah pertama kali muncul di Ngawi pada tahun 1925 dengan berdirinya dua ranting, Ngawi bagian timur dan ranting Walikukun di bagian barat. Kedua ranting tersebut memiliki tokoh dan perintis yang berbeda. Kepengurusan Muhammadiyah ranting kota terdiri dari Haji Muhammad Yusuf sebagai ketua, Harsowiroyo sebagai sekretaris, dan Karjo Jumono sebagai keuangan. Pada tahun 1927, status Muhammadiyah Ngawi atau kota berubah dari ranting menjadi cabang. Sedangkan Muhammadiyah Walikukun masih berstatus sebagai ranting di bawah pengawasan penerus besar Muhammadiyah. Muhammadiyah Walikukun didirikan oleh Imam Korman, seorang pegawai kenaipan atau keagamaan di wilayah Walikukun yang berasal dari kota Surakarta. Imam Korman sudah mengenal gerakan Muhammadiyah dan sering memberikan pengajian di wilayah Tempurejo dan Walikukun. Pengajian tersebut mendapatkan respon yang baik dari penduduk setempat. Imam Korman juga menyelenggarakan pendidikan berupa madrasah diniyah di rumahnya dengan peserta dari berbagai desa. Pada tahun 1925, Imam Korman memutuskan untuk mendirikan ranting Muhammadiyah di Walikukun yang sekarang berada di Kecamatan Widodaren, Ngawi. Susunan pengurus terdiri dari Siswo Pranoto sebagai ketua yang dibantu oleh Imam Korman. Pada masa antara tahun 1920 hingga 1942, di wilayah Kerasden Madiun terdapat 3 cabang Muhammadiyah, yaitu cabang Kota Ponorogo, Madiun, dan Ngawi. Kegiatan dinamika Muhammadiyah di berbagai cabang di Jawa Timur ditandai dengan upaya para pengurus dalam menyelenggarakan konferensi dan program kerja. Pengurus Muhammadiyah di Madiun pergi ke Ngawi dan Goranggareng yang berada di Kabupaten Magetan untuk melakukan penyebaran dan pengukuhan organisasi Muhammadiyah. Di samping itu, Barisan Hizbul Waton juga melakukan kirab dakwah di berbagai tempat seperti Madiun, Jatisari, Bantarsari, dan Ngawi. Gerakan Asyah juga mengirim perwakilannya untuk menghadiri kirab dakwah dan rapat dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada masa pergerakan, wilayah Ngawi memiliki beberapa grup seperti Walikukun, Tempurejo, Kedunggalar, Paron, dan Padas. Pada tanggal 28 Juni 1928, di Desa Tempurejo, Kecamatan Walikukun, Ranting Ngawi, mendirikan Madrasah Diniyah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tempurejo di bawah kepemimpinan Yai Imam Muhtar. Sebelum menjadi Madrasah Diniyah, tempat tersebut adalah pondok pesantren tradisional bernama Pondok Pesantren Tempurejo yang didirikan pada tahun 1870 oleh Yai Imam Muhammad dari Solo. Perubahan pondok pesantren menjadi Madrasah Diniyah Ibtidaiyah Muhammadiyah dimulai saat pondok pesantren dan madrasah Tempurejo ditutup oleh pemerintahan Belanda karena para pengajarnya tidak memiliki izin dari pemerintah Belanda. Para pengurus pondok tersebut melakukan musyawarah untuk membuka kembali madrasah dengan berlindung di bawah organisasi Ranting Muhammadiyah Walikukun. Para alumni yang berasal dari pondok pesantren Tempurejo telah menyelesaikan pendidikannya di pesantren Mahbaul Ulum Kota Surakarta. Mendukung pembukaan madrasah tersebut, saat mereka belajar di Surakarta, para santri telah mengenal gerakan Muhammadiyah yang pada saat itu telah berkembang pesat di kota Surakarta. Setelah mereka pulang dari belajarnya, mulai mengajar di Pondok Pesantren Tempurejo. Pada tanggal 20 Juni 1928, Muhammadiyah Ranting Tempurejo dan Madrasah Diniyah Muhammadiyah didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Pondok Pesantren. Kiai Haji Muhammad Rofi'i ditunjuk sebagai kepala madrasah yang pertama. Sekilas tentang latar belakang Kiai Haji Muhammad Rofi'i.
Lahir pada 18 November 1908 di Tempurejo. Ayahnya bernama Imam Muhtar. Latar belakang pendidikan Kiai Haji Muhrofi dimulai saat belajar dengan ayahnya. Kemudian ia masuk sekolah rakyat. Setelah itu, ia masuk ke pondok pesantren Madrasah Mahbabul Ulum di kota Surakarta. Selain di Madrasah Mahbabul Ulum, ia juga belajar di pondok pesantren Jamesan Solo. Sosok Kiai Haji Muhammad Rofi'i pernah mengikuti pelatihan militer ala Jepang di Jakarta dan juga pernah menjadi anggota MAIA atau Majelis Islam A'la Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Pada tanggal 18 hingga 19 April 1930, Muhammadiyah Cabang Ngawi mengadakan pengajian di gedung Taman Siswa Kauman Kota Ngawi. Acara tersebut dihadiri oleh para mubalik, yaitu Pita Mojo dari Sragen, Hadi Siswoyo Wedana mubalik dari Solo, Abdul Jalal dari Semalang, dan Muhammad Abdul Mukti, konsul Muhammadiyah di Madiun. Mereka membahas tentang pendidikan Islam secara khusus pada anak. Kemudian dilakukan sesi tanya jawab dengan tema bebas oleh Muhammad Abdul Mukti, salah satu tokoh dari Muhammadiyah yang lantang menyuarakan perlawanannya terhadap Belanda. Pada 23 Desember 1932, Muhammadiyah Cabang Ngawi menerbitkan majalah dengan bahasa Jawa yang berhuruf Latin bernama Ngawiyat. Majalah tersebut berisi tentang keislaman dan terbit setiap 1 bulan sekali. Tujuan Muhammadiyah Cabang Ngawi menerbitkan majalah tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan bacaan para anggota Muhammadiyah di Ngawi, sekaligus menjadi bahan bacaan bagi masyarakat luas. Di tahun 1936, organisasi remaja perempuan Muhammadiyah yaitu Nasyatul Aisyah sudah aktif di Ngawi, melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan remaja putri. Nasyatul Aisyah merupakan gerakan Islam modern yang mendepankan pendidikan pada perempuan. Pada tanggal 22 Juli 1936, Nasyatul Aisyah Cabang Ngawi mengadakan pertemuan di rumah Tuan Karjosumono, Pasar Sore. Acara tersebut dibuka oleh Nyai Sutirah, murid dari Horland Ilan School atau HIS. Kegiatan yang dilakukan seperti ceramah agama, pentingnya belajar, dan patuhnya kepada orang tua. Selain itu juga diadakan acara lomba. Pada tanggal 29 April 1935, dibentuk sebuah lembaga layanan sosial yang disebut dengan De Armensche Commise di Ngawi. De Armensche Commise juga diikuti oleh para anggota dari berbagai lapisan masyarakat, seperti Tuan Raden Mas Isiman, Kepala Sekolah Mardi Siswo, dan Bapak Ciptoryo, Sekretaris Bupati Ngawi, yang bertindak sebagai pengurus panitia. Pemerintah juga bekerja sama dengan organisasi Yayasan Katolik Roma yang diwakili oleh Mr. Patrick van Bommel, Gereja Protestan yang diwakili oleh J.J. Rawson, dan Cabang Penolong Kesengsaraan Umum dari Muhammadiyah Ngawi yang diwakili oleh Tuan Datam. Tujuan kerjasama dengan organisasi keagamaan tersebut sebagai perantara. Jadi, bantuan yang disalurkan kepada orang miskin di Kabupaten Ngawi melalui organisasi tersebut. Pada bidang kepemudaan, Cabang Pemuda Muhammadiyah di Ngawi juga pernah mengadakan pengajian di gedung Sekolah Ongkoloro Muhammadiyah di Paron. Pengajian tersebut dipimpin oleh Muhammad Chio Chiang Tiong, seorang ulama Cina dari Solo. Ini menunjukkan betapa majemuknya organisasi Muhammadiyah dalam menghargai perbedaan antara etnis. Menjelang akhir puasa bulan Desember 1937, Cabang Muhammadiyah Ngawi melalui PKO mengadakan acara pembagian zakat fitrah di halaman Klub Host Muhammadiyah. Sebanyak 650 orang miskin dari berbagai kabupaten Ngawi berkumpul untuk menerima bantuan tersebut. Setiap orang miskin menerima 1 kati beras dan uang sejumlah 5 sen. Organisasi perempuan Muhammadiyah, yaitu Aisyah, juga sudah aktif di kota Ngawi. Terbukti pada tanggal 22 November 1939 diadakan pengajian untuk memperingati Milad Muhammadiyah. Pengajian ini berisi tentang ceramah agama Islam seperti sejarah Nabi Muhammad yang disampaikan oleh Nyai Damanhuri dan tugas perempuan muslimah yang disampaikan oleh Nyai Cipto Prawiro.
Pada bulan Desember 1938, tepatnya di Kecamatan Ngrambe, Kota Ngawi, telah dibuka Madrasah Muhammadiyah yang didirikan oleh warga setempat. Tujuan dari pendirian madrasah tersebut yaitu memberikan pengetahuan agama Islam kepada anak-anak dan para remaja. Pada bulan Juli hingga Agustus 1939, diadakanlah pasar malam di alun-alun Ngawi selama 2 minggu oleh perkumpulan etnis Tionghoa Heikuan cabang Ngawi. Penjualan tiket pasar malam tersebut sebagian akan disumbangkan sebagai bantuan amal. Beberapa lembaga yang menerima penjualan dari tiket tersebut yaitu Muhammadiyah Ngawi sebesar 5%, ASIP sebesar 5%, dan Asosiasi Sosial di Walikukun sebesar 5%. Uang yang terkumpul akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain sebagai sarana hiburan, pasar malam juga digunakan sebagai ajang penggalangan dana sosial. Fasilitas kesehatan poliklinik akan dibangun di Desa Jambangan Paron oleh beberapa organisasi lokal seperti Pensiunan Bumi Putra, Muhammadiyah, Aisyah, Parindra, Surya Wiraman, Rukun Tani, Hizbul Waton, Sedoyo Wirono, dan Krido Wiono. Organisasi tersebut berkumpul untuk membahas pendirian klinik rawat jalan di Paron. Usul tersebut didukung oleh Asisten Wedono dan para perangkat desa. Kelurahan Paron merupakan tempat yang penting dengan banyaknya penduduk, sehingga memiliki klinik atau klinik rawat jalan menjadi penting. Muhammadiyah dan organisasi masyarakat lainnya berhasil membangun klinik di Kampung Jambangan Paron pada tahun 1940. Awalnya, poliklinik tersebut berada di gedung sewaan, kemudian dibeli dengan seharga 300 gulden. Meskipun alat-alat kesehatan dan obat-obatan serta kebutuhan lainnya masih memasuk dari pemerintahan Kabupaten Ngawi, poliklinik ini berhasil memberikan manfaat bagi warganya, terutama bagi warga Paron, Kedunggalar, dan sekitarnya. Pada bulan Agustus 1942, Muhammadiyah Cabang Ngawi berencana mendirikan Lager Onderwijs atau MULO Muhammadiyah, yaitu sekolah setingkat SMP pada masa penjajahan Belanda. Hingga akhir masa penjajahan Belanda tahun 1942, pergantian kekuasaan dari tangan Jepang, Muhammadiyah di Jawa Timur mengalami perkembangan pesat, terutama di kota Madiun, Ponorogo, dan Ngawi. Meskipun Jepang berkuasa di Indonesia, semangat gerakan Muhammadiyah di Ngawi tidak surut. Terbukti, pada tahun 1942, ranting Muhammadiyah Temborojo mendirikan Madrasah Diniyah Tarbiyah Al-Fatrah, yaitu madrasah yang khusus untuk perempuan dan dipimpin oleh Nyai Syarifah Mukhtarom. Pada masa kedudukan Jepang, Madrasah Diniyah Temborojo mendapatkan pelatihan militer dari anggota pasukan tentara Jepang yang berasal dari daerah Banyu Biru. Para guru dan santri mendapatkan pelajaran cara berperang dan semangat untuk melawan sekutu, yaitu Inggris dan Amerika. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.